Disekap dan didekap di ruang bawah tanah selama 24 tahun, tanpa sinar matahari dan tanpa interaksi oleh siapapun, hingga melahirkan 7 anak dari ayahnya sendiri. Cukup satu kata, gila. Halo para cuy, welcome to my channel Papikla. Thank you banget buat kalian semua yang udah klik video gue kali ini. Tolong banget dukung terus channel YouTube gue dengan cara klik tulisan subscribe di bawah, biar gue tambah semangat untuk bikin video-video lainnya. Kalau kalian suka, klik like jempolnya cuy. Kalau kalian kurang suka, klik juga unlike-nya, nggak apa-apa sih ya. Oke, jangan lupa share ke teman-teman kalian semua biar nambah informasi dan pengetahuan buat kalian semua. Nah, di video kali ini agak bikin geleng-geleng kepala nih. Percaya nggak percaya, campur aduk deh pokoknya. Sadis, kejam, pokoknya campur aduk deh. Ini adalah kisah Elizabeth Fritz yang disekap dan didekap ayahnya. Ini ayah kandungnya ya, bukan ayah tiri atau orang lain. Jadi dia disekap dan didekap oleh ayah kandungnya sendiri selama 24 tahun. Oke, awalnya kita bahas dulu tentang ayahnya dan latar belakang si ayahnya Elizabeth Fritz ini. Dia adalah Joseph Fritz. Joseph Fritz lahir pada tanggal 9 April 1935 di Amstetten, Austria. Ayahnya bernama Joseph Fritz dan ibunya adalah Maria Fritz. Joseph tumbuh sebagai anak tunggal, dia tumbuh besar hanya dengan ibunya saja. Dikarenakan ayahnya meninggalkan mereka saat Joseph berusia 4 tahun dan sudah tidak lagi berhubungan dengan mereka sama sekali. Masa kecilnya Joseph dibesarkan oleh ibunya saja yang penuh dengan kekerasan. Masa kecil Joseph tidak jarang mendapat perlakuan negatif dari sang ibu. Joseph pernah dipukul sang ibu sampai terjatuh dan tergeletak di lantai hingga terluka dan berdarah. Padahal masa kecil Joseph ingin sekali dipeluk dan disayang oleh ibunya sendiri, tapi itu tidak pernah didapatkan oleh si Joseph ini. Kata-kata kasar sering banget nih dilontarin sama si ibu kepada si Joseph ini. Nah, seiring berjalannya waktu, Joseph kecil tumbuh menjadi remaja dewasa. Di usia yang ke-24 tahun sudah mulai terlihat nih kepribadian Joseph yang tidak baik. Dan ibunya pun tumbuh menjadi wanita tua yang di bawah kendali Joseph. Jadi terbalik, masa kecilnya Joseph diperlakukan tidak baik oleh ibunya, dan masa tuanya ibunya diperlakukan tidak baik oleh si Joseph sendiri. Joseph mengurung ibunya di loteng rumahnya sampai ibunya meninggal dunia pada tahun 1980. Jadi Joseph ini memiliki kepribadian yang kurang baik memang dari kecilnya. Jadi karena memang masa kecilnya kurang baik, ibaratnya mental dan psikis si Joseph ini tumbuh menjadi orang yang tidak baik pula. Setelah menyelesaikan pendidikannya di HTL Technical College dengan kualifikasi di bidang teknik elektro, Joseph memperoleh pekerjaan di Voestalpine di Linz. Dari tahun 1969 hingga 1971, ia memperoleh pekerjaan di sebuah perusahaan bahan bangunan di Amstetten. Kemudian ia menjadi seorang penjual peralatan teknis berkeliling di Austria. Dia pensiun dari pekerjaannya ketika berusia 60 tahun pada tahun 1995 dan melanjutkan beberapa aktivitas komersial. Kejadian naas yang dialami gadis remaja di Amstetten, Austria, yaitu Elizabeth Fritz, menghabiskan 24 tahun hidupnya ditahan seperti binatang yang dikurung di ruang bawah tanah di mana dia diperkosa sekitar 3.000 kali oleh ayah kandungnya sendiri, yaitu Joseph Fritz. Nah, buat kalian semua yang ngikutin video-video gue, kemarin gue udah ngebahas tentang si Blanche Munir. Nah, ini kalau misalkan ceritanya Elizabeth Fritz ini mungkin nggak beda jauh sama si Blanche Munir itu. Cuman si Blanche Munir dikurung sama ibu kandungnya, tapi kalau Elizabeth Fritz itu dikurung sama ayahnya sendiri. Kalian bisa tonton di atas. Oke, langsung aja kita bahas bagaimana kisahnya si Elizabeth Fritz. Para cuy, merapat. Kisahnya berawal pada tanggal 28 Agustus 1984, di mana Elizabeth Fritz yang saat itu berusia 18 tahun tiba-tiba menghilang dari rumahnya. Ibunya bernama Rosemary. Ia bergegas membuat laporan orang hilang. Ia panik nih atas keberadaan putrinya. Selama berminggu-minggu tidak ada kabar dari si Elizabeth ini. Dan orang tuanya telah berpikir hal yang terburuk kemungkinan terjadi pada si Elizabeth. Lalu entah dari mana sepucuk surat datang dari Elizabeth yang menyatakan bahwa ia sudah bosan dengan kehidupan keluarganya dan melarikan diri. Ayah Elizabeth, si Joseph Fritz ini, mengatakan kepada polisi yang datang ke rumah mereka bahwa ia tidak tahu kemana Elizabeth pergi. Tetapi ada kemungkinan Elizabeth bergabung dengan sebuah kultus agama.
Jadi sebenarnya si Joseph Fritz ini sedang berbohong kepada istri dan polisi. Sebenarnya dia tahu di mana si Elizabeth Fritz. Tapi si Joseph ini mengarang cerita kalau si Elizabeth ini ikut oleh kultus agama atau sekelompok orang yang memiliki agama yang terlarang di daerahnya. Tapi kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa si Joseph Fritz tahu persis di mana putrinya berada. Elizabeth sesungguhnya tepat berada di sekitar 20 kaki di bawah tempat polisi itu berdiri. Pada 28 Agustus 1984, Joseph memanggil putrinya ke ruang bawah tanah rumah mereka. Joseph sedang memasang pintu di ruang bawah tanah yang baru direnovasi dan ia membutuhkan bantuan untuk membawanya. Ketika Elizabeth memegang pintu, Joseph memperbaiki pintu itu. Begitu pintu tersebut terpasang, Joseph memaksa Elizabeth masuk dan memukulnya dengan handuk basah yang telah diberikan obat bius sampai pingsan. Selama 24 tahun ke depan, bagian dalam ruang bawah tanah itu akan menjadi satu-satunya pemandangan yang akan dilihat si Elizabeth ini. Joseph telah memberikan kesaksian palsu tentang keberadaan putrinya kepada polisi juga istrinya, dengan mengatakan jika Elizabeth melarikan diri dari rumah demi ikut bergabung dalam sebuah sekte. Akhirnya penyelidikan polisi tentang keberadaannya tidak akan terpecahkan dan tidak lama kemudian dunia akan melupakan gadis Fritz yang hilang. Joseph selalu pergi ke ruang bawah tanah rumahnya setiap pukul 9 pagi untuk membuat rancangan mesin-mesin yang akan ia jual. Terkadang hingga larut malam. Tetapi istrinya tidak khawatir karena semenjak pensiun, si Joseph ini kerjanya buat mesin atau alat untuk dijual kembali. Namun bagi Elizabeth Fritz, Joseph adalah monster. Paling tidak Joseph akan mengunjunginya di ruang bawah tanah 3 kali seminggu. Joseph mulai memperkosanya, melanjutkan obsesi yang ia sudah mulai ketika Elizabeth baru berusia 11 tahun. Jadi sebenarnya ini bukan kali pertama si Joseph melakukan hal yang tidak baik kepada putrinya ini. Pada usia 11 tahun, putrinya sudah dilakukan tidak baik oleh si Joseph Fritz, ayah kandungnya ini. 2 tahun masa penyekapannya, Elizabeth hamil. Meskipun kemudian ia mengalami keguguran saat 10 minggu kehamilannya. Namun 2 tahun kemudian dia hamil lagi nih. Kali ini kandungannya sehat walafiat. Pada Agustus 1988, seorang bayi perempuan bernama Kerstin lahir. Dan 2 tahun berikutnya bayi lain lahir. Seorang anak laki-laki yang bernama Stephen. Kerstin dan Stephen tetap di ruang bawah tanah bersama ibu mereka dengan jatah makanan dan air setiap minggu oleh si Joseph. Elizabeth berusaha mengajari anak-anaknya dengan pendidikan dasar yang ia miliki dan berusaha memberi mereka kehidupan yang paling normal yang dia bisa lakukan, meski dalam kondisi yang mengerikan di sebuah ruang tanpa jendela, tanpa cahaya siang atau malam, dan perawatan medis selama puluhan tahun. Dan selama beberapa tahun ke depan, Elizabeth pun melahirkan 5 anaknya lagi. 1 lagi diizinkan untuk tetap di ruang bawah tanah bersamanya. 1 meninggal tak lama setelah kelahirannya. Dan 3 lainnya dibawa ke atas untuk tinggal bersama Rosemary sang nenek dan Joseph sang ayah kandung. 4 anak hasil hubungan incest tersebut tidak pernah diizinkan meninggalkan ruang bawah tanah. Salah satu dari mereka, bayi laki-laki, menderita masalah pernapasan parah setelah lahir. Dan Fritz lebih membiarkan anak ini mati daripada memanggil dokter karena dia takut ketahuan. Dia membakar tubuh bayi ini di tungku pembakaran kayu. Rosemary sama sekali tidak menyadari kejanggalan yang terjadi dari dalam rumahnya sendiri. Namun Joseph tidak begitu saja membawa bayi-bayi tersebut ke atas untuk tinggal bersamanya. Untuk menyembunyikan apa yang dia lakukan dari Rosemary, ia pura-pura menemukan anak dengan menempatkan bayi tersebut di semak-semak dekat rumah atau di depan pintu rumahnya. Bayi itu akan dibungkus rapi dan disertai dengan catatan yang ditulis oleh Elizabeth, yang menyatakan bahwa ia hanya kembali untuk membuang anaknya yang baru lahir di depan pintu rumahnya, dengan mengatakan jika ia tidak bisa merawat bayi itu dan meninggalkannya bersama orang tuanya untuk dirawat dengan aman. Bahkan layanan sosial Austria percaya cerita itu. Namun di sisi baiknya, ketiga anak Elizabeth yang tinggal bersama neneknya ini menjalani hidup yang normal. Jadi yang anehnya nih, layanan sosial tidak pernah mempertanyakan sosok anak-anak tersebut dan membiarkan si Fritz ini menjaga mereka seperti anak-anak mereka sendiri.
Bagaimanapun, para petugas sosial berpendapat kalau Rosemary dan Joseph adalah kakek dan nenek dari bayi-bayi itu. Tidak diketahui beberapa lama Joseph Fritz berniat untuk mengurung putrinya di ruang bawah tanah. Menurut pengakuan Joseph, Elizabeth tidak akan pernah bisa melewati pintu karena ia akan tersengat listrik dan mati jika mereka mencoba kabur. Suatu waktu di tahun 2008, salah satu anak di ruang bawah tanah jatuh sakit. Elizabeth memohon pada ayahnya untuk mengizinkan putrinya yang berusia 19 tahun, si Kerstin ini, untuk mendapatkan perawatan medis. Kerstin jatuh sakit dan mengalami kritis. Dengan enggan, Joseph setuju untuk membawanya ke rumah sakit. Sebenarnya Joseph setuju nih ngizinin si Elizabeth ngebawa anaknya buat ke rumah sakit. Tapi mau gimana lagi, karena udah kritis daripada dia mati lagi kan di dalam ruang bawah tanahnya itu, maka si Joseph mengizinkan si Elizabeth untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Dia mengeluarkan Kerstin dari ruang bawah tanah dan memanggil ambulans, mengklaim bahwa dia memiliki catatan surat dari ibu Kerstin yang menjelaskan kondisinya. Selama seminggu, polisi menanyai Kerstin dan menanyakan informasi tentang keluarganya. Namun, tidak ada yang bisa diungkap karena memang tidak ada keluarga untuk dibicarakan. Polisi akhirnya menjadi curiga kepada si Joseph dan membuka kembali penyelidikan atas hilangnya si Elizabeth Fritz. Mereka mulai membaca surat-surat yang menurut pengakuan Joseph telah ditulis oleh Elizabeth yang sengaja ditinggalkan untuk keluarganya. Namun, kepolisian mulai melihat ketidakkonsistenan di dalam suratnya itu. Jadi polisi udah mulai curiga nih sama si Joseph karena isi surat yang ditulis si Elizabeth dari surat ke surat itu nggak konsisten isinya. Jadi polisi ibaratnya mau memulai lagi pencarian si Elizabeth Fritz ini. Pada tanggal 26 April 2008, Elizabeth berhasil melarikan diri dari ruang bawah tanah. Untuk pertama kalinya setelah hampir seperempat abad ia terkurung di dalamnya bersama ketiga anaknya, Kerstin, Stephen, dan Felix, yang saat itu berusia 19 tahun, 17 tahun, dan 5 tahun. Elizabeth segera pergi ke rumah sakit untuk melihat putrinya di mana staf rumah sakit memberitahu polisi tentang kedatangan yang mencurigakan ini. Malam itu dia ditahan untuk ditanyai tentang penyakit putrinya dan kisah ayahnya. Setelah membuat perjanjian dengan kepolisian bahwa ia tidak akan pernah dipertemukan dengan ayahnya kembali, Elizabeth Fritz menceritakan kisah penjaraannya selama 24 tahun. Jadi Elizabeth ini minta kepada kepolisian biar dia tidak dipertemukan lagi sama si ayah kandungnya si Joseph Fritz ini. Dia akan menceritakan semua kejadian selama 24 tahun kepada kepolisian untuk kepolisian membekuk atau menindaklanjuti kasus si Joseph Fritz ini. Dia menjelaskan bahwa ayahnya menahannya di ruang bawah tanah dan dia melahirkan 7 anak. Elizabeth menjelaskan bahwa Joseph adalah ayah dari ke-7 anaknya. Ia bercerita jika Joseph akan menemuinya di malam hari, membuatnya menonton film porno dan kemudian memperkosanya. Malam itu polisi menangkap Joseph Fritz. Setelah penangkapan, anak-anak Elizabeth di ruang bawah tanah juga dibebaskan dan Rosemary Fritz meninggalkan rumah. Rosemary diduga tidak tahu apa-apa tentang peristiwa yang terjadi tepat di bawah kakinya. Para penyewa yang tinggal di apartemen di lantai pertama rumah Fritz juga tidak pernah tahu apa yang terjadi tepat di bawah mereka, karena Joseph telah menjelaskan semua suara yang terdengar berasal dari pipa dan pemanas yang berisik dan rusak. Joseph Fritz ini yang saat itu berusia 73 tahun diadili di pengadilan kota Austria, St. Pölten. Dan pengadilan memutuskan dia bersalah atas pemerkosaan tersebut, penahanan orang, pemaksaan, dan pembunuhan karena kelalaian. Dr. Adelt Kastner, psikiater yang mewawancarai Fritz secara ekstensif sebelum persidangan menyimpulkan bahwa pengalaman hidup Joseph saat kecil yang mengerikan sebagai seorang anak yang diasuh seorang ibu yang brutal dan tidak mencintainya telah mendorongnya untuk ingin mengendalikan seseorang sepenuhnya. Nah, seseorang itu ternyata adalah putrinya sendiri, si Elizabeth ini, yang diculik dan dipenjara di ruang bawah tanah dan mulai diperkosa ketika dia berusia 18 tahun. Dalam sebuah wawancara dengan Joseph, ia bersikeras bahwa tujuan awalnya penyekapannya itu adalah untuk menyelamatkan putrinya sendiri. Sejak dia mulai pubertas, Elizabeth ini berhenti melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Dia tidak menaati peraturan aku lagi, katanya. Dia akan menghabiskan sepanjang malam di bar dan pulang dengan bau alkohol dan merokok, kata si Joseph ini.
Aku mencoba menyelamatkannya, aku memberinya pekerjaan sebagai pelayan, tapi kadang-kadang ada hari dia bolos kerja. Jadi sebenarnya alibi dari si Joseph ini menyatakan kalau dia itu sebenarnya nyekap anaknya karena buat kebaikan anaknya juga. Dia nggak mau si anaknya ini dia nggak mau si anaknya ini tercemar oleh pergaulan-pergaulan bebas yang ada di luaran sana. Joseph juga menyatakan jika putrinya telah mencoba melarikan diri dari rumah 2 kali dan bergaul dengan orang-orang dengan standar moral yang tidak baik. Ia pun mengatakan itulah sebabnya aku harus membuat tempat di mana aku memberinya kesempatan secara paksa untuk menjauh dari pergaulan di luar sana. Joseph juga menceritakan jika ia mulai membangun ruang bawah tanah sekitar tahun 1981 atau 1982 yang memang akan digunakan untuk penjara anaknya. Jadi sebenarnya dia tuh udah ngerencanain itu udah lama juga, dan tujuannya itu untuk memenjarakan si anaknya si Elizabeth ini. Tempat tersebut dibangun dengan beton dan baja. Pintu yang dioperasikan secara elektrik dengan sebuah remote control dan kunci kombinasi. Ia juga memberikan sebuah wastafel dan toilet kecil, tempat tidur, lemari es, listrik, dan lampu. Jadi itu tuh bener-bener udah dirancang sama si Joseph sejak lama secara detail, guys. Fritz mengatakan keinginannya untuk berhubungan seks dengan putrinya meningkat ke titik di mana ia tidak lagi bisa mengendalikan diri. Dia mengklaim bahwa dia memperkosa untuk pertama kalinya sekitar 8 bulan setelah penahanannya itu, tetapi membantah bahwa dia pernah memborgolnya atau mengikatnya dengan tali seperti yang telah dilaporkan. Tetapi Fritz juga mengakui bahwa puluhan tahun di bawah tanah tanpa sinar matahari, tanpa perawatan medis dan gigi sangat mempengaruhi kesehatan putrinya ini. Elizabeth tetap kuat dan tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika giginya perlahan membusuk dan keluar dari mulutnya satu persatu, dia menderita siang dan malam dengan rasa sakit yang tak tertahankan dan tidak bisa tidur, katanya gitu. Untuk menyembuhkan sakit yang dialami keluarga gudang bawah tanahnya seperti flu, batuk, dan penyakit aneh yang diderita Kerstin dan saudara laki-lakinya yang berusia 5 tahun ini, si Felix, Fritz memberi mereka obat seadanya. Fritz mengatakan putrinya akhirnya mengatur sebuah rencana dengannya dan menulis surat yang dirancang untuk menemani Kerstin yang pada saat itu telah lama dan sangat membutuhkan perawatan di rumah sakit. Kerstin dibawa ke rumah sakit, Elizabeth diizinkan untuk bergabung dengannya dan menghubungi polisi, setidaknya itu menurut pengakuan si Joseph. Jadi sebenarnya si Joseph lagi berbohong juga nih pas lagi diwawancarai sama psikiater, cuy. Sebenarnya kejadiannya nggak begitu. Namun Fritz menyatakan bahwa itu adalah niatnya selama ini untuk membebaskan tahanan ruang bawah tanahnya ini dan membawa mereka kembali ke rumah. Jadi dia itu merancang kebohongannya sebenarnya, cuy. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada si Fritz ini. Dia sekarang ditahan di fasilitas khusus untuk penjahat mental di penjara Stein, Austria. Setelah menjalani persidangan ayahnya dan dinyatakan bersalah, Elizabeth dan anak-anaknya hidup di satu desa yang tidak diberitahu kepada siapapun untuk mencegah adanya pencari berita agar si Elizabeth ini tidak diwawancarai atau tidak dipublikasikan ke masyarakat luas. Jadi setelah kejadian itu, si Elizabeth dan anak-anaknya hidup dengan damai, melakukan apa yang ingin mereka lakukan dengan baik dan tidak ada gangguan dari warga sekitar gitu, cuy. Oke, itu tadi kisah dan kejadian di Austria yang anaknya ini disekap dan didekap oleh ayah kandungnya sendiri selama 24 tahun. Semoga kita bisa memetik dari kejadian ini untuk jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, thank you banget buat kalian semua yang udah stay di video gue kali ini. Terima kasih buat kalian, dan untuk kalian yang baru bergabung di channel YouTube gue, tolong dukung video gue dengan subscribe, klik subscribe di bawah dan share ke teman-teman kalian untuk menambah pengetahuan buat kalian semua. Oke, thank you and see you.